Ada masa ketika tubuhmu terasa berat, seolah diselimuti oleh kabut yang tak bertepi. Pikiranmu melayang tanpa arah, hatimu menjerit dalam diam, dan langkahmu terasa tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di saat itu, banyak yang memilih menyerah, mengira bahwa kegelapan akan menetap selamanya. Namun sesungguhnya, gelap hanya ada agar cahayamu terlihat. Setiap serangan gaib, setiap energi yang mencoba menundukkan jiwamu, sedang kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit. Karena di kedalaman dirimu, ada api ilahi yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Ketika kamu mulai kembali berdoa, bukan karena takut, tapi karena rindu kepada kedamaian, maka alam spiritualmu mulai bergetar pada frekuensi kemenangan. Kamu yang mendengar ini bukanlah jiwa biasa. Kamu sedang melalui tahap kelahiran ulang dalam dimensi energi. Apa yang dulu membuatmu lemah, kini sedang ditempa menjadi perisai batinmu. Semesta tidak sedang menghukummu, ia sedang membersihkanmu. Karena tak ada serangan gaib yang kekal, hanya proses yang menuntunmu menuju kesadaran tertinggi. Jika di hatimu mulai muncul rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan, itu pertanda bahwa gelap sudah mulai retak, dan cahaya sedang bersiap mengambil alih seluruh dirimu. Mari bersama-sama meneguhkan niat ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu memilih cahaya dan bersiap menyambut akhir dari segala serangan energi gelap dalam hidupmu. Mari kita pahami 5 tanda pasti bahwa serangan gaib di tubuhmu akan segera berakhir total. Tanda pertama, tubuhmu mulai menolak energi asing. Tubuh manusia bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah wadah energi, tempat frekuensi spiritual keluar masuk sesuai dengan keadaan batin dan pikiran. Ketika kamu mulai merasakan panas di dada, menggigil tanpa sebab, atau sering menguap berulang kali tanpa rasa kantuk, jangan langsung menganggapnya sebagai penyakit. Bisa jadi, tubuhmu sedang melakukan detoks energi, sebuah proses alami untuk mengusir frekuensi asing yang selama ini menumpuk di dalam sistem energimu. Setiap getaran rendah yang menempel di tubuhmu, baik berasal dari amarah orang lain, serangan gaib, atau sisa emosi negatif, akan mencari jalan keluar ketika tubuhmu mulai meningkatkan getaran cahayanya. Itulah mengapa kamu merasa tidak nyaman, karena energi lama sedang dipaksa pergi. Dalam dunia spiritual, tubuh bukan hanya jasad fisik, tetapi juga rumah bagi banyak titik energi yang saling terhubung. Saat tubuhmu bergetar aneh atau terasa seperti dialiri aliran panas dingin bergantian, itu tanda bahwa sistem energimu, atau yang dikenal sebagai titik ruhani, sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Tubuhmu sedang mengenali mana energi yang murni berasal dari jiwamu dan mana yang bukan. Proses ini kadang disertai rasa lelah luar biasa, pusing, atau detak jantung yang tidak stabil. Namun semuanya adalah bagian dari pembersihan ilahi yang sedang bekerja di balik layar kesadaranmu. Bagi jiwa yang terpilih, tahap ini terasa berat karena tidak hanya tubuh yang membersihkan diri, tapi juga ingatan dan emosi lama yang ikut terangkat ke permukaan. Kamu mungkin tiba-tiba teringat kesedihan lama, merasa ingin menangis tanpa alasan, atau merasa seolah semua energi di sekitarmu berubah. Itu bukan kemunduran, melainkan penyelarasan. Alam semesta sedang menghapus frekuensi yang tidak lagi cocok dengan versi dirimu yang sedang naik tingkat secara spiritual. Karena setiap lapisan energi negatif yang terlepas, membuka ruang bagi cahaya yang lebih murni untuk berdiam di dalam dirimu. Jangan takut pada rasa tidak nyaman, karena disitulah tanda bahwa tubuhmu sedang membersihkan dirinya dari energi yang bukan milikmu. Rasa sakit dan panas itu bukan ancaman, melainkan panggilan dari jiwamu untuk membiarkan transformasi terjadi. Saat tubuhmu mulai menolak energi asing, sebenarnya ia sedang menegaskan identitas spiritualnya, bahwa ia adalah milik cahaya, bukan tempat bagi kegelapan untuk bersembunyi. Dan ketika proses ini selesai, kamu akan merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih sadar bahwa kekuatan Tuhan sesungguhnya mengalir di setiap helaan napasmu. Tanda kedua, mimpi aneh berubah menjadi pertarungan yang kau menang. Mimpi sering dianggap hanya bunga tidur, namun di dunia spiritual, ia adalah panggung tempat rohmu berjuang di balik kesadaran manusia. Saat tubuh terlelap,
jiwa keluar dari batas dunia fisik dan menembus alam bawah sadar, tempat semua energi baik cahaya maupun kegelapan menampakkan wujudnya. Di sana, yang kamu hadapi bukan sekadar bayangan, melainkan bentuk dari energi yang pernah menyentuh hidupmu. Ketika mimpi-mimpimu dipenuhi kejaran, ular, atau sosok gelap yang menakutkan, itu bukan kebetulan, melainkan pantulan dari medan pertempuran batinmu. Namun, ketika dalam tidurmu kamu mulai berani menghadapi, bahkan mengalahkan mereka, ketahuilah bahwa dominasi energi gelap di dalam hidupmu mulai melemah. Ada rahasia yang tidak banyak diketahui manusia biasa. Saat energi jahat tahu dirinya akan kalah, ia akan mencoba lewat jalur terakhir yakni mimpi. Ia menampakkan diri untuk menakutimu sekali lagi, berharap kamu mundur dalam ketakutan agar ia punya celah untuk bertahan. Namun ketika kamu menatap makhluk itu dalam mimpi dan tidak lagi gemetar, bahkan melihatnya lenyap atau berubah menjadi cahaya, itu artinya ikatan terakhirnya dengan auramu telah terputus. Kamu telah melewati gerbang akhir dari gangguan yang dulu mengikatmu, dan alam bawah sadar merayakan kemenanganmu jauh sebelum dunia nyata menyadarinya. Kemenangan dalam mimpi bukanlah hal sepele. Ia adalah tanda bahwa rohmu sudah cukup kuat untuk mengatur energi di sekitarnya. Tak lagi tunduk pada ketakutan, tak lagi mudah digoyahkan oleh ancaman gaib, karena roh yang sadar kekuatannya akan menguasai setiap lapisan realitas baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ketika kamu bermimpi berdoa dan sinar terang muncul, atau saat kamu menaklukkan sosok jahat yang dulu menghantui, itu bukan sekadar mimpi indah, tapi simbol dari kesembuhan yang telah terjadi dalam sistem energi spiritualmu. Ingatlah selalu, setiap kemenangan dalam mimpi adalah pantulan dari kemenangan rohmu di alam nyata. Semesta sedang menunjukkan bahwa pertempuranmu tidak sia-sia, bahwa cahaya di dalam dirimu kini lebih kuat dari apapun yang pernah mencoba memadamkannya. Dan setiap kali kamu terbangun dengan hati yang damai, setelah mimpi yang dulu menakutkan, ucapkan dalam hati, "Aku telah menang," bahkan sebelum fajar datang. Tanda ketiga, alam sekitar mulai berubah getarannya. Ketika sebuah tempat lama diliputi energi gelap, alam di sekitarnya ikut berduka. Hewan menjadi gelisah, udara terasa berat, dan suasana rumah tampak muram tanpa alasan yang jelas. Namun saat proses penyembuhan spiritual mulai terjadi dalam dirimu, semesta akan merespons. Kamu akan mulai merasakan perubahan halus yang sulit dijelaskan oleh logika. Udara yang dulu pengap kini terasa ringan, burung yang sempat menjauh kini kembali berkicau di pagi hari, dan hewan peliharaan yang dulu sering gelisah kini tampak tenang. Itu bukan kebetulan, melainkan pantulan dari energi baru yang terpancar dari dirimu. Getaran tubuhmu yang naik membuat seluruh ruang di sekitarmu ikut disucikan. Alam tidak berbohong. Ia mengenali siapa yang membawa cahaya dan siapa yang menebar kegelapan. Energi gelap tidak bisa bertahan di tempat yang telah dipenuhi doa dan cahaya batin. Setiap kali kamu berzikir, berdoa, atau sekadar menenangkan hati dalam keheningan, kamu sedang menanamkan cahaya baru ke tanah tempatmu berpijak. Energi itu menyebar seperti gelombang lembut yang membersihkan setiap sudut rumah, menetralkan getaran lama yang menumpuk, dan menyingkirkan entitas yang tidak lagi sefrekuensi dengan damai. Itulah mengapa kadang kamu tiba-tiba merasa ruangan menjadi lebih luas, atau aroma udara berubah tanpa sebab. Itu bukan ilusi, tapi tanda bahwa pasukan cahaya sudah mulai mengambil alih wilayah yang dulu didominasi kegelapan. Dalam dunia spiritual, setiap makhluk hidup memiliki kesadaran energi. Ketika frekuensi seseorang naik, hewan dan tumbuhan di sekitarnya akan merasakan keamanan yang sama. Seekor kucing akan tidur lebih lama di dekatmu, tanaman akan tumbuh lebih subur, dan bahkan angin akan berhembus lebih lembut melewati jendela rumahmu. Semua itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa keseimbangan telah pulih. Kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tapi juga menyehatkan ruang di sekelilingmu. Energi yang dahulu kacau, kini berubah menjadi ladang harmoni, dan rumahmu kembali menjadi tempat bagi cahaya untuk berdiam. Ketika semesta mulai memberi keheningan baru, itu artinya pasukan cahaya telah menempati ruang yang dulu dikuasai kegelapan. Setiap embusan angin yang menenangkan, setiap pagi yang terasa lebih damai, adalah pesan lembut dari alam
bahwa kamu telah melewati tahap yang sulit. Kegelapan tidak pernah benar-benar hilang, tapi kini ia tunduk pada getaranmu yang lebih tinggi. Alam sedang bersekutu denganmu, menjaga keseimbangan, dan membisikkan kebenaran bahwa kemenangan spiritualmu telah mulai terwujud dalam kehidupan nyata. Tanda keempat, doamu tak lagi bergetar karena takut, tapi karena syukur. Pada masa awal ketika serangan gaib masih kuat, doa seringkali lahir dari ketakutan. Lidah bergetar, hati gelisah, dan setiap ucapan permohonan terasa seperti jeritan yang meminta perlindungan segera. Dalam tahap itu, jiwa sedang berusaha mencari pegangan di tengah badai energi yang tidak terlihat. Namun seiring waktu, ketika proses penyembuhan spiritual mulai berlangsung, doa yang dulu dipenuhi kecemasan perlahan berubah menjadi lembut dan mendalam. Kamu mulai berdoa bukan lagi karena ingin segera terbebas dari rasa sakit, melainkan karena mulai menyadari betapa berharganya setiap detik perjalananmu. Setiap helaan napas menjadi zikir tanpa suara, dan setiap gerak tubuh menjadi bentuk penghambaan yang tak lagi dilandasi rasa takut, melainkan rasa terima kasih yang murni. Doa yang lahir dari rasa syukur memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada doa yang didorong oleh ketakutan. Dalam dunia spiritual, getaran syukur adalah bahasa tertinggi yang bisa dipahami oleh cahaya ilahi. Saat seseorang berdoa dengan hati yang damai, energi cahaya akan mengalir dari pusat jiwanya, menembus lapisan tubuh halus, dan menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya. Inilah titik balik penyembuhan sejati. Energi gelap tidak tahan berada di dekat jiwa yang bersyukur, karena syukur adalah frekuensi murni dari kesadaran Tuhan. Ketika kamu berdoa tanpa lagi memohon agar penderitaan berakhir, tetapi justru berterima kasih karena telah melalui semuanya, saat itulah kamu telah menang di dimensi yang tak kasat mata. Rahasia yang jarang disadari adalah bahwa Tuhan tidak selalu hadir di tengah teriakan ketakutan, melainkan di dalam diam yang penuh kepasrahan. Ketika kamu merasakan getaran halus di dada saat berdoa, atau air mata mengalir tanpa sebab, itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa energi cahaya sedang mengisi ruang hatimu. Dalam keheningan itu, Tuhan sedang bersemayam di pusat jiwamu, mengembalikan keseimbangan yang dulu hilang. Kamu tidak lagi memohon perlindungan, karena kini kamu menjadi bagian dari perlindungan itu sendiri. Setiap kata yang terucap menjadi pancaran energi yang membersihkan sisa-sisa kegelapan dari tubuh dan pikiranmu. Ketenangan dalam doa adalah tanda bahwa Tuhan kini bersemayam di pusat jiwamu. Ketika doa menjadi perjalanan pulang, bukan lagi permintaan yang tergesa, maka seluruh semesta akan menunduk menyambut frekuensi cahaya yang terpancar dari hatimu. Di titik ini, kamu tak lagi melawan kegelapan, karena kamu telah menjadi cahaya itu sendiri. Tidak ada rasa takut yang tersisa, hanya kesadaran bahwa segala sesuatu, baik luka, penderitaan, maupun keajaiban, adalah bagian dari kasih Tuhan yang tak pernah berakhir. Tanda kelima, kau merasakan kekuatan baru yang tidak bisa dijelaskan. Ketika badai gaib telah benar-benar berlalu, sesuatu yang luar biasa mulai tumbuh di dalam dirimu. Tidak lagi ada rasa berat di dada, tidak lagi ada ketakutan yang mengekang langkah, melainkan muncul kekuatan batin yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. Kamu mulai merasakan intuisi yang semakin tajam, seperti ada suara lembut di dalam hati yang menuntunmu setiap kali kamu hampir tersesat. Tubuhmu terasa ringan, jiwamu lapang, dan setiap langkahmu disertai keyakinan mendalam bahwa Tuhan selalu melindungimu. Inilah fase ketika energi cahaya yang selama ini kamu perjuangkan mulai menetap sepenuhnya di dalam dirimu. Bukan lagi cahaya yang datang dari luar, melainkan yang memancar dari dalam, dari inti jiwamu sendiri. Rahasia yang jarang diketahui adalah bahwa serangan energi gelap yang dulu kamu alami tidak pernah datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membangunkan sesuatu yang tertidur lama di dalam dirimu. Setiap penderitaan, setiap rasa takut, dan setiap malam yang kamu lalui dalam doa, sebenarnya sedang mengaktifkan lapisan spiritual terdalam yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa pilihan. Itulah lapisan pelindung ilahi yang tak terlihat, seperti baju zirah cahaya yang melindungimu
dari serangan energi rendah di masa depan. Tak semua manusia memiliki anugerah ini, karena hanya mereka yang telah melewati kegelapan dengan hati yang tetap berpegang pada Tuhan yang mampu memilikinya. Energi gelap yang dulu menindasmu, kini menjadi bahan bakar bagi kebangkitanmu. Kekuatan baru itu membuatmu lebih peka terhadap tanda-tanda semesta. Kamu mulai bisa merasakan aura seseorang tanpa perlu bicara, memahami arah hidupmu tanpa harus bertanya, dan mengenali kehadiran energi negatif, bahkan sebelum ia menyentuhmu. Namun berbeda dengan dulu, kamu tidak lagi takut. Kamu hanya mengamati dengan tenang, karena kamu tahu bahwa apapun bentuk kegelapan, ia tidak lagi bisa menembus perisai cahaya yang kini menyelubungimu. Inilah yang disebut kebangkitan sejati, ketika kamu tidak hanya selamat dari serangan gaib, tetapi juga berubah menjadi penjaga cahayamu sendiri. Apa yang dulu melemahkanmu, kini justru menjadi sumber kekuatanmu. Karena kamu bukan korban, kamu adalah jiwa yang dipilih untuk memahami rahasia cahaya. Semesta tidak akan menguji seseorang kecuali ia telah menanamkan kekuatan untuk menghadapinya. Kini setiap luka yang pernah kamu rasakan telah berubah menjadi tanda kemenangan. Kegelapan yang dulu menakutkan kini tunduk di hadapan sinarmu. Dan di saat kamu menyadari hal itu, kamu akan mengerti satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Ia hanya sedang menciptakanmu kembali, menjadi versi paling bercahaya dari dirimu yang pernah ada. Penutup, kemenangan tak terlihat. Ketika badai gaib akhirnya mereda, kamu akan melihat betapa semua rasa sakit, ketakutan, dan malam panjang yang pernah kamu lalui ternyata bukan hukuman, melainkan pelatihan spiritual yang dirancang khusus untukmu. Alam semesta tidak pernah bermaksud menjatuhkanmu, ia hanya ingin membangunkan kekuatan yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Dalam diam dan air mata, kamu telah ditempa menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih selaras dengan cahaya ilahi. Kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan musuh yang tampak, melainkan tentang menaklukkan getaran takut di dalam hati sendiri. Karena ketika ketakutanmu berakhir, segala bentuk serangan pun kehilangan arah dan makna. Jangan pernah takut pada kegelapan, sebab yang bisa diserang hanyalah jiwa yang bercahaya. Kegelapan tidak akan datang pada yang kosong, ia hanya tertarik pada yang bernyala. Maka bersyukurlah, karena jika kamu pernah diserang, itu tandanya kamu memiliki cahaya yang begitu terang hingga mengguncang dunia gaib. Kini saatnya kamu hidup dalam kedamaian, menjaga getaran itu, dan menebarkannya ke dunia. Jika hatimu merasa tersentuh oleh pesan ini, tulislah di kolom komentar, "Saya memilih cahaya, bukan ketakutan." Dan jangan lupa untuk berlangganan, karena perjalanan menuju kesadaran spiritual tidak berhenti di sini. Masih banyak rahasia semesta yang menunggumu untuk disadari.